Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada HP Vivo Y65 dengan kerusakan LCD, ada garis-garis. Ini saya udah beli ini yang baru LCD-nya dari online. Mau dibongkar dulu. Aya hiji ajengan anu kadongkapan tamu anu nuju seueur ku masalah. Teras eta tamu nyarioskeun sagala masalahna. Satos rengse nyarioskeunna, teras eta ajengan nyanak sabungkus jamu pait bari nyanak sagelas cai. Eta jajamu dicampurkeun teras diaduk. Satosna sok ayeuna inum ieu cai ku anjeun. Saur eta ajengan. Dileueut weh ku eta jalmi. Kumaha rasana? Saur eta ajengan. Pait cenah mama. Ajengan gumujeng weh. Teras we diajak eta jalmi ka situ anu aya di tukangeun bumina. Satos dugi ka situ anu caina kalintang herang jeung tenang. Teras eta ajengan ngawurkeun sabungkus jajamu anu sami jiga tadi. Teras diaduk ku rokrak. Saatosna sok cenah ayeuna siuk jeung leueut ku anjeun eta cai situ. Regot eta jalmi ngaleueut cai situ. Kumaha rasana? Pait atawa seger? Seger cenah mama, ieu mah teu pait. Tah kitu ujang. Paitna kahirupan anu ku anjeun dirasa sami siga sabungkus jajamu ieu. Anu teu kurang teu leuwih jumlahna jeung rasa paitna. Kapeurih jeung kapaitna kahirupan gumantung kana wadah anu aya dina diri urang. Jadi lamun urang ngarasa pait, peurih jeung susah ieu dina kahirupan, nyaeta luaskeun jeung jembarkeun hate urang, jang ngawadahan kapaitan eta. Kudu siga situ atawa danau anu mampu nampung setiap. Apabila ATM kita di negeri ini memiliki 6 digit PIN, maka ATM Allah pun memiliki 6 digit. Apa itu? Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattahu, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Gimana cara menggunakannya? Ketika Anda membuka dompet, ketika Anda membuka persediaan beras atau gudang persediaan barang lainnya yang dianggap berharga, maka bacalah PIN tersebut. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Kemudian tiupkan pada dompet, tiupkan pada beras atau gudang yang kita gunakan untuk menyimpan barang yang berharga menurut kita. Dengan demikian, dompet, beras, dan gudang-gudang itu tadi akan disambungkan dengan zatnya Allah yang memiliki segala-galanya. Dalilnya mana? Amalkan saja. Ini adalah ijazah dari beliau Habib Novel Al-Idrus. Diamalkan, yakin Allah akan memberikan bukti untuk kita. Ini ada 3 lapis. Yang dicongkelnya tutupnya itu yang warna goldnya aja, yang warna emasnya aja. Dan ini di belakangnya ada baut. Seharusnya dibuka dulu bautnya. Obengnya pakai obeng kembang yang sangat kecil. Karena belum tahu ini congkelnya ada yang putihnya. Salah ini. Ini baru kelihatan ada bautnya 2. Harus dicabut dulu bautnya. Harus diambil dulu. Ini bautnya sangat kecil.
pilih-pilih baut yang bintang kecil, nggak ada yang cocok. Dan ini saya menemukan obengnya, tapi bukan yang bintang, ada yang min kecil tapi pas. Diambil dulu ini baut kecilnya, yang di belakang ada 2 baut. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi, ya Allah saya nggak biasa, toh saya diangkat di alam kubur ini, kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun, ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih. Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat, itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustadz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Saumli lahum, aku ulur dia, umurnya ku buat panjang, badannya ku buat sehat, rumahnya ku buat mewah, mobilnya ku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah. Ustad ngahaukan tetangga ngajak sholat anu 4 waktu mah lohor, asar, maghrib, isya ente loba rajeka, tapi subuh mah kawas anu kalaparan adana Ustad, sok ditamahan ku kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sami di dia taman eta saminya ente aya nu nanyakeun naon teh artina ente aya pangamuran anu naroskeun Pak Ustad nah adan subuh make ditamahan ku as-sholatu khairum minan naum ente subuh gitu. Lain teh subuh nya ngahayang we itu naon atuh artina, lamun teu ngaji kana alatna bakal asal disada. As-sholatu khairum minan naum, ari salat leuwih alus tibatan sare, murtad ta jelema ulah lalawara. Paduli jadi ustad geus 70 tahun oge eta jelema bakal murtad hukumna. Kitu duraka ta jelema. Lalawara pengecean karana dina ajaran agama Islam dahar sare nginum hukumna wenang. Teu aya ganjaran sare, teu aya ganjaran dahar, teu aya ganjaran nginum. As-sholatu khairum minan naum, asal kalimatna sanes eta. Ya. As-sholatu ba'da naum khairun min sholati qoblan naum. Eta asalna. As-sholatu khairum minan naum, asalna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qoblan naum. Artina ari salat anu sare heula leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula. Maksudna salat subuh mah leuwih alus tibatan lohor, asar, maghrib, isya. Tah subuh mah leuwih tidinya. Lain salat leuwih alus tibatan sare. Namun sare teu diganyar terus salat tek sabaraha buruhna. Matak tong aneh lamun tatangga salat subuh mah teu daraekeun.
naon sabna buruhna saeutik teuing nu salah nu adan gitu. Jadi panjangna eta as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum. Nah atuh lain kitu hese ngadankeunana rek kumaha panjang teuing katana. Matak cek ulama ahli syair, cek ulama ahli nadom, lidoru rotin nadmi kumaha carana supaya geunaheun diadankeunana. Matak muncul kalimat as-sholatu khairum minan naum. Lamun hoyong terang hartina gali ku ilmu alat, turun jurmiyah ngadeg-deg teu kuateun, sorok terjun kalah ngaleper. Itu yakulu imriti huai alfiah muncrut, turunlah ilmu mantek kakarek ku ilmu mantek benang. Ternyata kalimatna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum. Salat anu sare heula jauh leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula. Kitu manana teh. Wadak ngahartikeun bahasa batur ku bahasa urang, lamun teu apal ilmu alatna loba nu nyelakakeun. Ini mau ganti LCD tapi ribet, harus buka banyak yang dibuka, buka tutupnya juga susah, lama. Ini aslinya lama karena ini belum pernah dibuka HP-nya. Jadi dengan ketelitian ini dibuka tutup belakangnya itu yang warna emasnya aja, karena ada 3 lapis, jangan salah congkel. Ini saya nyongkelnya juga manual pakai bekas kartu SIM yang ditipiskan, yang diasah pakai asahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya Al-Ustadz Hanan At-Taqi Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga. Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri zahiran wa batinan wa raditu bidzalik. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama
ulama, para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela ahlu sunnah wal jamaah, siap mati memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini HP mau diganti LCD-nya, HP Vivo Y65. Dibuka dulu baut yang di atas baterai, karena ada soket touchscreen-nya, dan juga yang di belakang baterai ada soket LCD-nya. Hati-hati ya, ada 3 hal penyebab orang itu dicabut oleh Allah keberkahannya. Jauhi 3 hal ini. Kalau kalian memiliki salah satu dari 3 hal ini, Allah akan cabut keberkahannya. Yang pertama adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Siapa orang yang durhaka kepada orang tua, maka orang itu akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Yang banyak harta kamu, tapi kalau kamu durhaka, harta kamu akan menjadi musibah. Berapa banyak orang itu hartanya banyak, tapi nggak bisa dinikmati. Yang sakit ini, yang sakit itu, macam-macam. Kenapa? Nggak barokah. Nah, yang membuat dicabutnya barakah adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati ya, orang kalau durhaka kepada orang tuanya, hidupnya nggak akan barokah, nggak akan barokah, hilang keberkahannya, hidupnya akan hambar dari segala segi. Kedudukan kamu hambar, jabatan kamu hambar, harta kamu hambar, semua yang kamu miliki menjadi gak akan nikmat kamu dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah ba'id anus salihin, jauh dari orang saleh. Sekaya apapun kamu, kalau kamu jauh dari orang saleh, maka kamu tidak akan ada keberkahan di dalam hidup kamu. Karena dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba aisyu. Dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi, Allah memiliki surga ada di muka bumi. Di muka bumi ini ada surganya Allah. Faman dakhalaha taba aisyu, siapa orang yang bisa masuk ke surganya Allah yang ada di muka bumi ini, taba aisyu, hidupnya akan bahagia, akan tentram, akan nyaman. Dikatakan gal famahia, apa surganya Allah yang ada di bumi? Kok ada surga di bumi? Dikatakan gal hiya majalisul ilm wa majalisul dzikri, itu adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Karena masuknya kamu ke majlis ilmu, hadirnya kamu di majlisnya ulama, duduknya kamu berzikir dengan ulama, maka dengan kamu duduk dengan mereka, maka Allah akan buat tenang daripada hati kamu. Ketenangan itu tempatnya di hati. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika kalian merasa kehilangan keberkahan di dalam hidup, di dalam keseharian kamu, di dalam anak kamu, keturunan kamu, harta kamu, jabatan kamu, apa yang kamu miliki, kok nggak kerasa, nggak barokah, berarti kamu jauh. Kamu cek, takut kamu jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, nggak akan ada keberkahan di dalam diri kamu. Dan yang ketiga, yaitu adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Makanan yang haram, haram dari segi zatnya, memang ini barang-barang haram yang diharamkan oleh agama, atau min muamalah fasidah, jadi dari akad jual beli yang salah, seperti atau mengambil dengan cara yang zalim, mencuri, atau riba, minjemkan uang kembalikannya lebih, ini riba. Nah, orang yang makan riba, Allah akan ambil keberkahannya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhakur riba, riba itu akan Allah habiskan sampai akar-akarnya. Bahkan yang dilaknat
riba itu bukan hanya orang yang ngambil, yang keliling, yang nulis, kantornya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada laknah adalah at-tardu min rahmatillah, diusir, dikeluarkan daripada rahmat Allah. Oleh karena itu cari rezeki yang halal, karena apa namanya, mencari rezeki itu nggak ada masalah. Ayeuna punten ya, da kritik membangun. Ajengan ayeuna Ustad ayeuna loba anu gerakna teh kurang. Beda jeung ajengan baheula. Gimana napa Quran pun Bapak ieu mah apa? Dongeng pun Bapak guruna sami. Da apa mah eureun macul teh sami urek pupus. Yuswa 100 tahun gitu kan langkung. Anyeuna Bapak tuang tina ladang kesang anangan nyarira 2 hektar nyerang teh anyeuna nyerang ngebon gitu kan. Kontinu unggal enjing sainget buya keur budak dibawa ku pun Bapak ka Gunung Lalakon. Di ditu tuh di Cilegon aya gunung-gunung Lalakon. Eta teh kontinu unggal enjing. Unggal enjing. Salatna unggal peuting ting 100 rakaat atuh. Manungan pun apa keur digegemol keneh ku sarung sainget buya dibawa ka masjid kadang di bumi. Tuh digemol ku sarung buya teh digemol tuna digigireunana geus kitu teh ku salat mun gugah jam 11 dibak heula setiap wengi ngebak setiap pada salat kedah ngebak wae geus kitu teras salat dipindah-pindah sorban teh sajadah teh dipindah-pindah di tengah bumi situ ka kabelah katu geus kitu seolah nyensap kadua tuluy sausah nyensap katilu tuluy nepi ka tengah imah sapeuting pindah teh ka dapur pindah ka buruan tara di lampuan unggal kamar kabeh anu nyelepet di solatan di kamar di luhur kasur mah geus puguh kabeh di solatan ka dapur leungteu teh di WC wungkul Allah ya kalakuan pun Bapak naroskeun ka pun lanceuk ka kersana ajengan Busiri Al-Burdah aja dari apa sainget anu baheula gitu kan teuing ge cenah sainget ge geus kitu Bapak teh ayo bek teh di korehan ditaroskeun nya meureun atuh da ti budak diwarah ku ramana waliullah eyang bojong meureun ti budak mama eyang bojong mah cenah putra teh sadayana nu alit oge dikoer ku inung sampean teh jam 11 sungi teh sina gugah kabeh sina mandi di Citarum di Bojong kabeh tuluy sina salat wiridan kabeh nepi ka subuh teh kitu di aping her udang kan dikoer cenah berang euy berang nyebutna teh punaki mah jam 11 peuting teh berang euy her udang unggal wengi kitu tarbiyahna geus kitu apa budak keneh ya umur ya kira-kira 7 tahunan gitu dah 8 tahunan geus diangkatkeun ka pasantren ka Cibabat ai di Cibabat saha guruna rerencangan ama bojong waliullah mama eyang Cibabat nu ka rumahna masyhur gitu kan busi ka pasantren wali atuh ahli ilmu ahli amal dididik deui ku mama eyang Cibabat dididik nyerang dididik ngebon ku buya lon putrana dididik kan lain ukur ngaji ngungkul gawe tas kitu teh ngalih we tos bujang tos ageng ya sabada ngaos dia yang Cibabat ngalih we ka ama Cibaduyut pun Bapak teh yang Cibaduyut rerencangan pun aki rerencangan ama Cibabat atuh bus ke Cibaduyut wali teh itu kalau amal deui we di Cibaduyut teh ditamahan lain ngurus kebon wungkul situ lain balong mah heuti situ pan ama Cibaduyut mah kagungan situ tanepi ka TVRI nya eta teh nu ama Cibaduyut tanah eta teh wakaf kabeh ada nu jadi toko-toko arageng teh eta teh
toko-toko sepatu eta teh kagungan ama Eyang Cibaduyut eta teh. Allah ya mukim we dipiwarang ku ama Cibaduyut gitu kan pun bapak teh mukim di ditu di Cilegon dipiwarang ku ama. Masya Allah. Lain ukur ngaji istiqomah nate, lain ukur salat, lain ukur maca Quran istiqomah nate. Dawamna. Aslinya kalau buka LCD, kalau nggak mau pecah itu lama prosesnya. Dan ini sebenarnya LCD-nya udah garis-garis udah rusak. Kalaupun pecah nggak masalah. Tapi ini saya nggak mau pecah, seperti buka LCD yang masih bagus saja. Jadi ini masih bawaannya belum pernah diganti, jadi susah lemnya itu dah di lem itu lemnya susahnya ini nggak takut pecah. Kalau mau dipecahin ini sebenarnya ganti LCD, dipecahkan dulu yang lamanya, yang udah rusaknya itu nggak bakal lama. Tapi ini nggak mau pecah karena ini cuman ada garis-garis, masih tampilannya masih ada, maka dibukanya juga hati-hati. Tapi ini prosesnya lama. Dan ini sebenarnya di blower dipanasin pakai blower, tapi enggak di video, di skip. Jadi setiap dipanasin dibuka ini. Siapa yang bilang dosa istri yang nanggung suami? Siapa yang bilang? Ya Bu ya. Siapa yang bilang dosa istri sama anak ditanggung sama ayah sama Saya suami? banyak dengar katanya kalau kesalahan itu istri atau ya, kesalahan suami itu dosanya ditanggung sama suami. Ya, enggak. Walaupun suami sudah memberikan nasihat dan lain sebagainya. Enggak ada itu salah, Anda salah dengar itu. Pasti Anda salah dengar. Sudah. Oh, salah. Salah. Baik, saya jawab. Selesai? Pertanyaan tadi situ? Boleh Bu ya. Baik. Dosa anak sama istri, dosa anak ditanggung bapak, dosa istri ditanggung semua suami. Dari mana itu? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa masing-masing. Kecuali suami ikut andil dalam dosanya istri sama dosanya anak. Suami seorang bapak membelikan alat-alat yang menjadikan anak maksiat, alat elektronik, nggak dibimbing, nggak dididik. Lalu anak maksiat dengan itu, dapat bagian tuh bapaknya yang lagi umroh tuh. Bapaknya tahajudan, rupanya ikut andil dalam menjerumuskan sang anak. Tidak mendidik dengan pendidikan yang baik itu. Tapi kalau sudah anak ayah mendidik maksimal, kemudian ternyata anaknya nggak bisa diatur, nggak dosa. Jadi nggak ada. Jadi kita mendapatkan dosa bukan sekedar anak. Orang lain pun kalau kita ikut andil dalam dosanya, maka kita mendapatkan bagian daripada saham yang kita tanam tadi. Tidak betul dosanya istri ditanggung suami. Wah, enak banget istrinya mau pencilaan nanti, melompat sana. Nggak ada itu. Dosa istri tanggung sendiri. Cuma kalau suami membiarkan istri bermaksiat karena dia imamnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua akan ditanya, diminta pertanggungjawaban kepada siapa yang diurusi. Seperti itu kisahnya. Bagus sekali daripada orang salah paham nanti. Jadi kalau Anda suami biarkan istri Anda melakukan dosa, Anda tahu, Anda bisa mengingatkan, Anda tidak mengingatkan, Anda dosa. Tapi kalau Anda sudah mengingatkan dan mengingatkan kok masih saja begitu, dan Anda serius mengingatkan yang berusaha, Anda sudah nggak dosa lagi, termasuk kepada anak. Semoga Allah menjaga keluarga kita, anak kita. Ini prosesnya buka LCD. Kalau secara manual ini lama. Ganti LCD dan bongkar LCD bekasnya nggak mau pecah, waktu durasinya itu 1 jam lebih. Karena ini saya mau bikin video 1 jam lebih, jadi nggak di
skip. Ini aslinya gini, lama kalau ganti LCD dan bongkar yang bekasnya gak mau pecah itu lama. Dan ini di blower ini pakai solder uap, dipanasin karena ini lemnya lem karet, lem semacam lem T7000. Itu kalau dipanasin agak mengembang, jadi harus dipanasin dulu baru dicongkel lagi. Apa hukum mengikuti lomba yang dipungut biaya pendaftaran? Judi, lomba mancing, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 kali 100 orang, 100.000 kali 100 orang, nanti uangnya diputar. Siapa yang dapat ikan sekilo dapat 1 juta, yang dapat ikan setengah kilo dapat setengah juta. Judi, dikumpul duit 100.000, 100.000, lomba burung berkicau. Mantap. Judi, duit judi diputar, haram. Futsal, 1 grup 1 juta, 1 grup 1 juta, yang menang dapat 10 juta. Judi, tak ada berkahnya. Apa hukum bermain catur? Mazhab Hanafi. Ini banyak fitnah di internet. Dia bilang somad mengharamkan. Catur, dadu, game online, PlayStation yang menghabiskan waktu menyebabkannya haram. 2. Yang pertama, karena boros waktu. Kita akan ditanya, waktu kemana saja kau habiskan? 2. Melalaikan sholat. Hayya 'alas shalah. Orang udah sholat, hayya 'alas shalah. Tak jelas itu kerja. Main bola bagus, jelas. Olahraga sunnah, berkuda, memanah, berenang. Berkuda, ada kuda di Berau? Tak ada. Memanah, saya ada 2 busur panah di rumah. Tidak ada juga memanah. Berenang, sungai saya tengok besar, berenang tuh mantap. Orang-orang yang kena penyakit banyak sembuh dengan terapi renang. Di kota-kota besar berenang mahal, airnya jorok. Orang yang tidak mandi seminggu masuk ke kolam renang. Orang yang kena penyakit kudis, kurap, gatal-gatal masuk ke kolam renang. Tapi di sungai di Berau bersih, masuk. Yang muda-muda hilang hawa nafsu kalian kalau berenang di situ. Hilang, berenang. Apalagi kalau ke tengah, orangnya hilang sekalian. Ini belum kelar juga nih bongkar LCD bekasnya. Kalau nggak sabar ini maunya dipecahkan aja karena udah rusak ini, tapi nggak mau nih, orangnya nggak mau dipecahin. Jadi lama sekali. Harus sabar kalau jadi tukang servis itu. Mau servis elektronik, servis HP, harus sabar. Aslinya itu lama. Jadi jangan meremehkan. Cuman ganti LCD bayar 20.000, bayar 10.000, itu prosesnya juga lama, apalagi kalau bekasnya nggak mau pecah. Kalau ibu-ibu tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan menceritakan kejelekannya, tapi jalannya
kamu pisah baik-baik, bukan menghinanya. Ada 4 golongan orang yang didoakan oleh Nabi menjadi bahan bakar api neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. 4 jenis perempuan. Satu diantaranya adalah istri yang suka berkata kasar kepada suaminya, istri yang suka memaki suaminya. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, selesai lebaran ini, jangan dulu kau ke tetanggamu, jangan dulu kau kepada suaminya orang, jangan dulu kepada bosmu, tapi datang kepada suamimu, minta maaf. Bapak-bapak juga, jadilah suami yang baik. Karena bagaimana istri kita mau baik kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan? Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang doa di dalamnya satu diantaranya, ya Allah, berikan kami keselamatan, kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di dunia itu ada 4 unsur kata para ulama. Yang pertama, punya suami yang baik, punya istri yang baik. Kita bisa bahagia, kita bisa dakwah karena kita punya istri yang baik. Berbahagia bapak-bapak yang punya istri yang baik. Saya bisa ceramah seperti ini karena punya istri yang baik. Bayangkan kalau saya mau ceramah di atas mobil, tiba-tiba istri saya WhatsApp, Ustaz, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Maka itulah fungsinya istri, membuat suami keluar cari nafkah, membuat hati suami tentram. Jangan malah begitu suami keluar, kita WhatsApp dengan kalimat yang tidak enak, kita kirimi pesan-pesan yang tidak nyaman dibaca. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan secara langsung setelah ada suamimu di rumah, supaya dia bisa tenang, fokus bekerja cari nafkah ketika dia ada di luar. Ini udah mulai terbuka LCD bekasnya, tapi ini fleksibel atau soket yang ke layar sentuhnya kalau dicabut ini susah, harus diangkat dulu mesinnya karena terjepit. La ilaha illallah, la ilah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan tahlil, kau mau mati pakai apa? Mau mati pakai apa? Tahlil boleh Pak Ustadz, ya nggak boleh tahlilan. Yasin boleh, ya nggak boleh yasinan. Kalau gitu Jumat boleh Jumatan. Kenapa makin lama makin bodoh? Jadi sebut tahlil itu kan di dalamnya la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah itu dihadiahkan pahalanya ke orang mati, pahalanya sampai. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa pendapat Ibnu Taimiyah yang Ustaz bawa? Karena yang melarang-larang ini biasanya ikut Imam Ibnu Taimiyah. Sedang imam kau aja menyuruh, kenapa pula kau tak mau? 2 orang jangan sampai lepas. Jika Anda lepas dengan 2 orang ini, Anda akan celaka. Walaupun Anda surbanan, jenggotan, kepalanya hitam semua dari banyaknya sujud, tapi tetap nggak ada nilainya. Hati-hati. 1, orang tua. Jangan sekali-kali berani kepada orang tua. Siapapun, nggak harus salat orang tua kita itu harus sholat, nggak harus salat orang tua kita harus bertakwa kepada Allah. Bajingan sekalipun orang tua Anda, hormati. Senakal apapun orang tua Anda, hormati. Kenapa? Anda tidak dituntut dosanya orang lain. Nanti di akhirat Anda nggak ditanya dosanya tetangga kamu apa, dosanya orang tua kamu, lah dosamu nanti yang dituntut. Jadi bukan syarat berbakti harus orang tua itu soleh, bukan syarat berbakti harus orang tua itu alim. Selagi itu yang melahirkan kamu, maka kamu harus tunduk kepada dia, kecuali kalau kamu diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kalau sudah disuruh bermaksiat kepada Allah, siapapun itu, la orang soleh, wala nabi, wala siapa, nggak boleh kita taat kepada siapapun di hadapan kita yang menyuruh kita berbuat kemaksiatan kepada Allah. Yang 2, guru. Bahkan kata sholihin, guru itu lebih menakutkan
bahayanya daripada orang tua. Kenapa? Orang tua melahirkan jasad, tapi guru melahirkan roh kita. Roh kita akan terlahir ketika kita duduk dengan guru. Roh kita akan lahir, roh kita akan cinta dengan kebaikan, kembali ke surga, melakukan ketaatan. Bukan orang tua yang didik, guru. Makanya dikatakan bahasanya dosa kepada orang tua bisa ditebus, tapi dosa dengan guru la tumha abada, tidak bisa ditebus dengan apapun. Hati-hati dengan orang soleh, Pak. Dikatakan bahasanya irdus salihin summun gatil, kehormatan orang soleh adalah racun yang mematikan. Dikatakan siapa orang yang terkena doa jelek orang soleh, dia akan membalaskan 3 kejelekan. 1, hatinya akan mati. Kalau sudah adanya mati, hati mati, apa yang dia dapat? Mau sholat gak kerasa, baca Quran kayak orang hati mati itu seperti orang yang lidahnya mati rasa. Ya apa kalau orang mati rasa lidahnya? La rawon wala sate wala gule wala apa. Kenapa? Gak kerasa, semuanya kayak sesuatu masuk. Itu orang yang hatinya mati. Ibadah gak kerasa enak, duduk di masjid gak kerasa, istighfar gak kerasa, sholat gak kerasa, hadir pengajian. Kenapa? Hatinya mati. Dan di antara perkara yang paling kuat bukan kemaksiatan, memusuhi orang soleh. Yang kedua, orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, matinya akan jelek. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia matinya di tengah Ka'bah, ada kebencian di dalam dirinya kepada ulama, kepada para habaib, kepada para masyayikh, kepada para guru, mati di tengah Ka'bah, nggak ada gunanya. Yang ketiga, diberikan keturunan yang jelek, nggak akan punya keturunan yang soleh. Kenapa? Karena memusuhi daripada orang soleh. 2 hal, orang tua dan orang soleh. Hati-hati, siapapun dia, orang tua sejelek apapun, nggak sholat nggak apa. Kalau memang orang tua kita nggak sholat, orang tua kita nakal, doakan. Bukan ditunjuk-tunjuk di depan umum, bukan dimarahi di depan umum lah, doakan. Apa yang membuat dia nggak sholat? Oh, kerja. Yang pinter, terima kasih kamu sama orang tuanya, kasih uang biar ini HP Android. Kalau zaman sekarang ini bautnya banyak sekali, lebih dari 10. Kalau HP jadul zaman dulu baut itu cuman ada 4, paling banyak 6. Tapi sekarang HP Android banyak bautnya, jadi buka bautnya juga lama. Nah, ini sudah terbuka touchscreen-nya dan LCD-nya, udah terlepas dari soketnya. Dengan diangkat mesinnya, dibuka bautnya, bagian belakangnya ada soket lagi, yaitu soket LCD-nya atau soket layarnya. Dan di belakang juga ada tutupnya, ada bautnya, dan banyak juga bautnya harus dibuka, dilepaskan dari soket LCD-nya di dalamnya. Malaikat maut kesusahan mencabut nyawa seseorang. Dalam sebuah kisah tertulis dalam kitab Dakai Al-Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, terdapat ruh yang tidak bisa dicabut dari berbagai arah. Malaikat maut pun sampai bingung dengan apa harus mencabut ruh tersebut. Saat itu malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut ruh seseorang. Namun ketika hendak mengambil ruh tersebut dari mulutnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena semasa hidupnya mulutnya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian malaikat maut pun mencoba dari sisi yang lain, dari tangannya tetap tidak bisa, karena ketika digunakan untuk bersedekah dan mengelus-ngelus kepala anak yatim, maupun sering berbuat kebaikan lainnya. Dari kakinya juga tidak bisa, dikarenakan kakinya meringankan langkahnya untuk selalu salat berjamaah di masjid dan tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Begitu juga dengan telinganya yang sering mendengar bacaan Al-Quran, mendengarkan azan dan mendengarkan zikir, sampai akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan menyampaikan bahwa setiap sisi yang akan ia cabut ruhnya
menyampaikan jawaban masing-masing. Akhirnya Allah memberikan solusi atas kebingungan yang dialami malaikat maut. Allah memerintahkan malaikat maut untuk menulis nama Allah di telapak tangan malaikat maut untuk diperlihatkan kepada ruh tersebut. Setelah itu malaikat maut langsung menemui si fulan dan memperlihatkan telapak tangannya yang terdapat asma Allah. Melihat telapak tangan malaikat maut yang terdapat asma Allah, ruh tersebut bergegas keluar dari jasad si fulan. Tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Ketika mukmin dijemput malaikat maut, kematian seperti apa yang akan dihadapi setiap muslim tergantung apa yang dilakukan semasa hidup dan apa yang diucapkan di ujung tarikan nafas ketika ruhnya dicabut malaikat pencabut nyawa. Setelah melewati proses dicabutnya nyawa, semua manusia akan mendiami alam kubur. Namun alam kubur tak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati seperti tidur layaknya pengantin baru. Ketika itu amal kebaikannya di dunia menjadi buah manis yang siap untuk ia petik. Para mukmin pun mendapat perlakuan berbeda dengan orang kafir dan munafik sejak malaikat maut menjemputnya. Rasulullah mengatakan bahwa jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya seakan-akan wajah mereka matahari. Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhaannya." Maka jiwa itu keluar seperti air yang mengalir. Malaikat itu pun mengambilnya. Para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun, hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Jiwa itu keluar dengan bau harum. Ini bagian belakangnya belum dapat dicongkel LCD-nya, yaitu yang ada soket LCD-nya. Ini lemnya masih kuat dan ini udah terbuka, ada kelihatan itu soket LCD-nya dilepas, tapi masih macet karena ada semacam double tip yang nempel rapat. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh. Nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh. Ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin? Pernah. Hari apa tuh? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Dia, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir.
jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup, dia tahu kemana jadwal-jadwal saya, bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan, itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil roh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan, emang jelangkung jelangsik, datang tak diundang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu. Sekarang LCD yang bekasnya udah terbuka dan bekas lemnya dibersihkan dulu, karena nggak bakalan dicoba dulu, langsung pasang aja, buka segelnya langsung pasang aja. Pokoknya nyala nggak nyala bagaimana nanti, karena harus langsung jadi. Sekali nyala udah nggak usah dicabut lagi, itu soketnya harus langsung dipasang. Karena pernah pengalaman dicobain dulu nyala, kalau udah begitu sudah dilem dipatenkan dipasangkan lagi nggak nyala. Jadi prinsipnya kalau beli online itu harus langsung satu kali jadi saja. Saya langsung pasang, nggak dicobain dulu. Kalau udah nyala ya udah, satu kali pasang udah nyala, udah nggak dicabut lagi soketnya. Tapi yang sudah biasanya langsung nyala, dan ini mau dicoba. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ini tinggal pasang LCD, mau langsung dilem saja, mau hidup enggaknya bagaimana nanti. Karena kalau dicoba dulu mau enggak hidup atau hidup, kalau dicoba dulu umpamanya enggak hidup, nggak akan dipulangin lagi, ribet, direturnya juga. Jadi langsung jadi saja, mau langsung dipasang di lem. Ini siapkan karetnya
untuk mengencangkan untuk supaya enggak goyang, supaya lemnya itu rapat pakai karet, karena lem karet lem T7000 enggak cepat kering, agak lama keringnya. Ya lur, kumaha gempa teu melanda atuh da sok tingali. Pinjol ting torojol, riba merajalela, LGBT semakin menjadi, anu mabok teu karapok, nu maling teu areling, miras laku keras, nu tara salat embung tobat, nu tara ngaji embung dinasehati, nu tara zakat beki meningkat. Eta nu bobogohan beki aredan, nu korupsi kalah sariri. Aduh riweuh. Sok gra insaf, pikir gra. Hayo ngaku, siapa di antara kalian yang masih males-malesan ketika sholat atau sholat kalian masih bolong-bolong? Ini ada doanya supaya kita kecanduan sholat. Kita sepakati dulu kalau meninggalkan sholat itu adalah dosa yang sangat besar. Yang melalaikannya aja ini bakal celaka. Bahkan Allah sebut dia sebagai pendusta agama atau munafik. Ada doanya agar kita bisa kecanduan sholat dan istiqomah melaksanakan sholat. Ini doanya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Robku, jadikanlah aku sebagai orang yang selalu melaksanakan sholat dan juga keturunanku. Ya Robku, kabulkanlah doaku. Jangan lupa diamalkan dan mari kita ikhtiarkan. Ini mau langsung dipasang LCD, nggak dicobain dulu, langsung saja di lem pinggirnya saja, lemnya tengahnya nggak dilem, cuman pinggirnya saja, sekelilingnya dilem pakai lem T7000 T-7000 lem LCD yang warna hitam. Ameh urang henteu mikasang teuing kana dunia, sing inget yen dunia teh saukur titipan. Buktina urang mah lahir teu mawa nanaon, maot ngeun saukur boe. Asal tutumpakan anu mewah, ujungna mah pasaran. Paling banter peti meureunnya. Ayeuna pangkat berkilat bertingkat, rumah mewah jeung megah. Ujungna mah nyalekroh dina taneuh ukuran 2 kali hiji. Lainnya pirakeun dunia ngeun biasa wae ieu hate ningali dunia jeung ulah pageuh teuing. Lamun pageuh teuing nyepeng kawat anu cucukan nalika eta kawat didudut, maka ieu panangan bakal suweh jeung peurih. Tah dunia ge kitu. Lamun hate pageuh teuing kana dunia nalika dicabut deui ku Allah eta dunia, nya da kitu sifat dunia mah. Aya enggeusna, aya bangkrutna, aya beakna, aya pensiunna, aya bosenna, aya ruksakna, bahkan anu paten sakalipun anger ditinggalkeun. Lamun urang cumantel teuing pasti bakal perih jeung sangsara, kadituna bakal hina jeung cilaka. Matak tingali tukang parkir sanajan loba mobil jeung motor mewah teu balaga. Datang motor butut jeung mobil butut teu ngarasa era, biasa saja. Beak weh dicokotan eta mobil jeung motor kuno bogana, tenang weh teu ngarasa amek jeung sangsara. Sabab tukang parkir sadar eta kabeh saukur titipan. Matak lamun hayang bagja ieu hirup kudu sadar yen duit, harta, bana, imah, bojo, anak, berikut nyawa jeung raga sakalipun urang asup kana kubur eta jadi nu batur kabeh. Nepi ka awak-awak jadi milik cacing taneuh. Kudu sadar yen kabeh titipan, bogana henteu jadi balaga, seeutikna teu jadi hina, ningali batur boga teu jadi sirik pidik. Di mana teu boga moal amek jeung ngarasula. Pan bagja hirup kitu teh nya. Ini sudah dilem sekelilingnya, tinggal pasang LCD yang baru. Mulai pertama yaitu soket yang ke touchscreennya di atas
LCD. Terus kalau sudah masuk, pindah memasukkan soket yang belakang untuk LCD-nya. Ini saya sebenarnya ada kesalahan melipatkannya terlalu melipat, jadi agak ke depan, ini enggak pas, jadi susah untuk memasukkan soketnya karena enggak pas. Akhirnya dibongkar lagi. Kalau yang soket touchscreen-nya itu langsung pas. Saya kalau udah cerita tentang surga ini, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustadz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustadz, ini mesti 4 mata sama Ustadz. Bisa 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustadz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustadz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustadz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan, termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada, termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Ini LCD-nya sudah dipasang dan sudah pakai karet supaya rapat, maksudnya pakai karet karena ini lemnya nggak cepat kering, agak lama. Tinggal pasang soketnya. Soket yang belakang ini agak susah, mungkin karena tidak pas, agak ke mundur dan ke belakang agak mundur, nggak pas. Kalau ibu-ibu tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan menceritakan kejelekannya, tapi jalannya kamu pisah baik-baik, bukan menghinanya. Ada 4 golongan orang yang didoakan oleh Nabi menjadi bahan bakar api neraka, menjadi bahan bakarnya api neraka. 4 jenis perempuan, satu diantaranya adalah istri yang suka berkata kasar kepada suaminya, istri yang suka memaki suaminya. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, selesai lebaran ini, jangan dulu kau ke tetanggamu, jangan dulu kau kepada suaminya orang, jangan dulu kepada bosmu, tapi datang kepada suamimu, minta maaf. Bapak-bapak juga, jadilah suami yang baik. Karena bagaimana istri kita mau baik kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan? Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang doa di dalamnya satu di antaranya, ya Allah, berikan kami keselamatan, kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di dunia itu ada 4 unsur kata para ulama. Yang pertama, punya suami yang baik, punya istri yang baik. Kita bisa bahagia, kita bisa dakwah karena kita punya istri yang baik. Berbahagia bapak-bapak yang punya istri yang baik. Saya bisa ceramah seperti ini karena punya istri yang baik. Bayangkan kalau saya mau ceramah di atas mobil, tiba-tiba istri saya WhatsApp, Ustaz, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Maka itulah fungsinya istri, membuat suami keluar cari nafkah,
membuat hati suami tentram. Jangan malah begitu suami keluar, kita WhatsApp dengan kalimat yang tidak enak, kita kirimi pesan-pesan yang tidak nyaman dibaca. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan secara langsung setelah ada suamimu di rumah, supaya dia bisa tenang, fokus bekerja cari nafkah ketika dia ada di luar. Ini masang soket, biasanya langsung celep masuk, ini enggak masuk, susah, entah kenapa enggak, selalu miring, jadi enggak pas masuk. Saat seseorang sakit, terdapat malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendatangi seseorang itu. Dalam Al-Mawais As-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, apabila seseorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang kepadanya. Malaikat pertama datang untuk mengambil kekuatannya, agar seseorang tersebut menjadi lemah. Malaikat kedua akan mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya. Lalu malaikat yang ketiga yang dikirimkan adalah untuk mengambil cahaya terang di wajahnya, sehingga seseorang yang sakit menjadi pucat. Dan malaikat keempat datang untuk mengambil dosanya, sehingga ia bersih dari dosa. Ketika seseorang itu telah sembuh, maka Allah memerintahkan malaikat pertama, kedua dan ketiga, untuk mengembalikan apa yang mereka ambil, yaitu kekuatan, dan rasa lezat, dan cahaya di wajah, kepada hambanya yang telah sembuh, tapi tidak kepada malaikat keempat. Malaikat keempat pun mempertanyakan, "Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak engkau Ini sudah 1 jam lebih memasang soket, juga lama aslinya ini, jadi mungkin ini bukan yang ori LCD-nya, jadi memasukkannya juga susah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau video ini lewat di beranda Anda, tentu ini bukan kebetulan semata. Ini takdir Allah, karena Allah menghendaki Anda mengamalkan 3 doa penting ini setiap hari. Doa tersebut adalah yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqani taubatan nasuha qobalal maut. Allahumma rzuqani taubatan nasuha qobalal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubatan nasuha sebelum wafat. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Dawamkan doa tersebut setiap hari. Itu doa penting dalam hidup kita. Ini masang soket juga lama sih, nggak pas-pas ini yang belakang, yang soket LCD masih saja ada miring. Dan ini mau coba dihidupkan, dan ini getarnya ada tapi enggak nyala, ini gelap. Ini sudah dihidupkan on off nya, cuman getar, enggak ada nyala, ini gelap blank. Dimatikan lagi juga enggak kelihatan. Ini sempat
deg-degan ini karena LCD baru tapi nggak nyala. Ini soketnya padahal udah ditempel tapi emang agak miring dan harus bongkar lagi LCD-nya yang sudah dilem, tapi belum, lemnya ini lama untuk keringnya jadi nggak keburu-buru. Bongkar juga lagi, kalau belum selesai nggak bakal susah. Ini karetnya diambil dulu, mau dibongkar lagi LCD-nya. Mungkin yang dilipatkan itu kan soket LCD dilipatkan, terlalu melipat jadi nggak pas ke soket yang di bawahnya, bisa terlalu depan atau bisa terlalu belakang. Harusnya ini pas, melipatkannya harus pas. Baktinya anak laki-laki abadi pada orang tuanya, sedangkan baktinya anak wanita kepada bapak ibunya muakkad. Ketika seorang laki-laki membaca kalimat qabul pada saat akad nikah, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. Hari itu juga wanita baktinya kepada suami abadi. Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Ini karetnya terselip lagi pada per antena, jadi harus diputus saja. Ada-ada aja nih, masuk nggak bisa dikeluarin, nggak hidup lagi, nggak nyala, harus bongkar lagi LCD. Inilah suka duka citanya ini nyerpis HP. Aslinya itu lama, ini dibongkar lagi, mau dibetulin yang lipatnya itu, mau dibuka lagi. Ini di dalamnya kan dilipat, mau dibetulin, mau dipaskan. 5 hal yang boleh tergesa-gesa. 1. Menyajikan makanan ketika ada tamu. 2. Mengurus mayit ketika ia mati. 3. Menikahkan seorang gadis ketika sudah bertemu jodohnya. 4. Melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. 5. Segera bertaubat jika berbuat dosa. Ini soket LCD-nya harus lurus, jangan terlalu belakang atau ke depan. Itu masalahnya di dalamnya, itu waktu melipatkan fleksibelnya harus diukur kira-kira pas ke soket. Orang utang belum dibayar, sedekah-sedekah. Tidak boleh berbuat baik dengan kebodohan, harus dengan ilmu dong. Bayari utang itu jauh gede pahalanya, bukan sedekah. Nah, ini kadang-kadang ada. Ilmu itu penting. Kan disebutkan para ulama, bukan omongan kami itu. Jangan nuruti hawa nafsu. Utangnya, punya utang, dengar seruan. Biar utangmu dibayar, sedekahlah, nanti setelah kamu sedekah pasti dibayar oleh Allah. Sedekahmu itu dosa, ya hamba Allah. Petua dari mana itu semuanya? Hati-hati, nggak boleh seenaknya. Ilmu itu harus ada dong. Beramal berbuat baik ngaco kan bahaya itu. Belum bayar zakat banyak sedekah. Makanya kami sering sampaikan di sini, tolong selagi belum beresin zakatmu, jangan sedekah ke pesantren ini.
Karena haknya fakir miskin lebih untuk diutamakan. Cuman kata orang kaya itu memang betul, ngomong betul Buya. Kenapa yang bayar zakat kok lebih sulit daripada sedekah? Saya keluar sedekah berhal-berhal. Bayar utang juga begitu. Kenapa saya lebih senang sedekah? Bayar utang nggak disanjung, sedekah disanjung karena ini masih belum saja selesai. Masalah soket nggak masuk, nggak pas. Sehingga sudah lem dibongkar lagi, tapi ini udah ada nyala, ini udah dipasang, udah pas, ada nyala tapi mati lagi. Mungkin ini baterainya lemah, harus dicas dulu. Dan mau coba dicolokin casan, mau dicas. Dan ini ada nyala gambar baterai, ini ada, cuman ini memasukkan casannya enggak dalam, mungkin banyak kotoran di dalamnya, harus dibersihkan. Kamu harus tahu guys, ternyata inilah 4 amalan yang bisa menerangi alam kubur kita. Yang pertama, sholat 5 waktu, jangan asal sholat ya guys, sholatlah dengan gerakan dan bacaan yang benar dan jangan terburu-buru. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran, usahakan tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran, 1 hari 1 halaman sudah memadai. Yang ketiga, rajin bersedekah, sebab dengan bersedekah dapat meredam murkanya Allah guys. Yang keempat, gemar bertasbih, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman ya guys, amin ya rabbal alamin. Ini intinya LCD sudah nyala, tinggal nyobain sentuhnya, tapi harus hidup dulu. Ini harus dicas dulu, tapi ini casannya juga perlu dibersihkan. Apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak, yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, al-wahidul ahad, al-hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Ini di lubang casannya juga banyak debunya, banyak kotorannya, harus dibersihkan. Karena ngecasnya juga enggak enak, memasukkannya juga enggak pas, harus dibersihkan dulu. Mau coba dihidupkan, apakah nanti kalau sudah hidup, apakah touchscreen-nya berfungsi?
bisa disentuh, tapi ini harus dibersihkan dulu lubang casannya pakai jarum. Sabar itu ada artinya, jangan salah. Oh, ada artinya? Per huruf itu ada artinya kata bapak saya. Oh, hurufnya apa aja bang? S. R. Ya. Dibacanya? Sabar. Pinter kamu. Oke, anak teh. S ada artinya. Coba S-nya apa bang? Kata bapak saya, S sholatlah sebelum disolatkan. Oh, itu S. S. A. Al-Quran jadikan pedoman hidupmu. B. Bawalah keluarga, istri dan anakmu ke jalan yang diridhoi. A-nya? Allah adalah Tuhanku. R. Rukun iman dan Islam yang harus kita percayai dan kita laksanakan. Waduh, bagus juga ya bang. Makanya sering ke masjid. Oh, sering sholat ya bang? Pokoknya orang-orang mah cuma 5 kali bolak-balik, saya mah 10 bolak-balik. Hah? Lebih enak amat. Sholat bang. Lihat aja di rumah. Ini aslinya membersihkan lubang casannya juga lama, lebih dari 5 menit. Mau coba di cas lagi. Dan ini ada nyala. Gambar baterai. Tapi mati lagi. Ini baterainya enggak dicabut dari soketnya. Mau coba dipasang, ini tutupnya. Mau coba dulu pakai baut 1 biji. Di baut. Nanti kalau sudah nyala normal, bisa disentuh, bisa dipasang baut semuanya dan dirapihkan, dinormalkan lagi, baut-bautnya dipasang karena bautnya ini banyak. Ini mau dibaut 1 biji dulu atau 2 biji. Dan ini lubang casannya mau pakai amtek anti karat, dan dimasukkan ke lubang casan, terus pakai sikat dibersihkan. Sholat itu kan wajibnya memperdengarkan untuk dirinya sendiri, itu wajib yang asas. Jadi kalau membaca Fatihah cukup gerak mulut saja nggak sah, harus engkau membaca Fatihah sampai engkau perdengarkan di dalam telingamu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, sah. Tapi kalau hanya gerak mulut saja nggak keluar suara, tidak sah. Ini dibersihkan sudah pakai amtek, itu semacam pembersih anti karat. Disikat-sikat. Kalau pengen dosanya habis, ya kalau pengen dosanya habis, setelah salam dari sholat jangan loncat. Mohon maaf, saya pribadi mengingatkan diri saya dan mengingatkan istri saya, mengingatkan anak saya, mengingatkan adik saya, mengingatkan ibu-ibu semua dan sahabat saya dimanapun berada. Baca apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. 33 ditutup 1. Itu dosanya meskipun sebanyak buih di lautan diampuni sama Allah Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang udah pilih handphone daripada ampunan. Iya, pilih lanjutkan nonton sinetron daripada ampunan. Ini lubang casannya sudah dibersihkan dan coba dihidupkan,
mau coba sentuhnya apakah bisa disentuh. Ini proses hidup. Ini baterainya udah lemah baterainya, sambil dicas, sambil hidupkan. Ini sudah hidup, ini disentuh bisa, ini berarti ini udah bagus. Tapi ini saya kodenya nggak tahu. Tadinya kalau tahu kodenya mau dilihat di pengaturan apakah benar ini Pipo Y65, tapi mungkin ini kata orangnya Pipo Y65, tapi LCD-nya udah saya pasang, beli Pipo Y65, dan ini disentuh-sentuhnya juga sudah bisa. Sekian video ini, sengaja saya buat lama, 1 jam lebih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.